sekitar 65 kru kapal kita, 65 orang kru kapal kita, itu 80%-nya orang Lampung itu, Mbak. Orang Lampung Orang semua. Provinsi Lampung ya, bukan orang Provinsi Lampung. Mm. Menggeliatnya produksi gerakan tunda ini sebenarnya bisa jadi patokan bahwa ekonomi di Lampungnya ikut menggeliat, ikut tumbuh kembali, sudah mulai normal gitu, Mbak. Karena patokannya gampang, Mbak. Kalau Mbak lihat ada kapal banyak di pelabuhan, berarti ekonomi tumbuh, Mbak. Gitu. Tapi Oh. kalau di pelabuhan kapalnya sepi gitu ya, nggak ada yang sandar, ini mesti tanda-tanda nih, ada apa ini gitu kan gitu, Mbak. Jadi kalau pelabuhan panjang macet, ya nggak usah banyak mengeluh, Mbak. Berarti bagus sebenarnya kalau pelabuhan panjang macet. Bapak bilang ada 4 kapal. Betul. Iya. Nah, itu perawatannya seperti apa sih, Pak? Apakah rutin dibersihkan atau ada mesinnya atau bagaimana gitu? Itu tugas tugas dari perusahaan Bapak juga atau gimana, Pak? Betul. Jadi kebetulan kan selain 4 kapal tunda, Mbak, kita juga punya 4 motor pandu ya. Motor pandu. Motor pandu. Jadi pas 4 kapal tunda dan 4 motor pandu. Sebenarnya dari seluruh armada yang dimiliki oleh Jasa Armada Indonesia Tbk totalnya ada 82, Mbak. 82. 82 unit kapal, terdiri dari 48 kapal tunda, 27 motor pandu dan sisanya motor kepil. Motor kepil itu apa lagi, Pak? Motor kepil lebih kecil lagi, Mbak. Jadi kalau kapal tunda nih panjang sekitar 26 meteran, motor pandu sekitar mungkin 13 meteran ya, ada 10. Kapal kepil ini lebih kecil lagi. Kapal kepil namanya. Kapal kepil. Jadi Lucu juga Pak namanya, Pak. jadi ini untuk membantu menarik tali sebenarnya, Mbak. Jadi kapal-kapal itu pakai tali kalau sandar itu. Kalau nggak pakai tali dia bisa lepas-lepas gitu kan. Ya, sebenarnya gambaran yang paling ini tuh memang mesti main ke pelabuhan sih, Mbak. Jadi kelihatan aslinya Jadi gitu biar ya. kita tahu Tahu gitu ya, Pak ya. Sekarang masih ngawang-ngawang gitu. Iya benar. Baik, kembali ke masalah perawatan tadi ya. Masalah perawatan, memang perawatan kapal ini agak sedikit memang perlu treatment khusus ya. Artinya memang kapal ini memang kita persiapkan supaya bisa beroperasi 24 jam, Mbak. 24 jam. Nah, untungnya kami punya kru kapal yang memang profesional semua, dibantu oleh teman-teman technical superintendent, technical support di darat, di sisi daratnya. Itu untuk perawatan rutin memang kru kapal sendiri, Mbak, yang melaksanakan. Ada krunya sendiri ya, Pak ya? Jadi di kapal tunda itu ada 11 orang, Mbak, 11 orang, 11 kru ya. Terdiri dari bagian dek di atas sama bagian mesin di bawah, Mbak. Untuk perawatan-perawatan rutin memang mereka laksanakan, tapi mungkin kalau ada kerusakan, ada trouble ya kita sebisa mungkin kita menghindari itu, tapi kalaupun ini selama ini dipanjang di Lampung juga sudah mendukung, Mbak, spare part kapal juga daerah Teluk Betung Sudah itu. lengkap ya, Pak ya? Sudah lengkap, dan mungkin kalaupun tidak ada di Lampung kita order ke Jakarta gitu kan. Terus secara periodik ya, kalau mobil mungkin ada servis berkala kali ya, kapal pun sama, Mbak. Kapal itu setiap 2 tahun ada nanti intermediate untuk naik galangan, nanti di 5 tahun ada spesial survei naik galangan. Mungkin kalau Mbak lihat dari sepanjang panjang ke arah timur ya, nanti ke sebelah kanan tuh ada galangan-galangan kapal, Mbak. Jadi kapal-kapal wajib naik dock, wajib naik galangan. Jadi kapal nanti diangkat, Mbak. Diangkat sampai bawah itu kelihatan. Oh, dibersihin gitu ya, Pak? Dari mulai kotoran-kotoran, kerang-kerang yang nempel itu. Karena 24 jam beroperasi juga kan, Pak? Betul, dicat ulang, mesinnya di general overhaul, segala macamnya gitu. Ini wajib memang. Wajib, dan itu memang nanti akan terbit nanti sertifikat keselamatan. Dan alhamdulillah kapal-kapal kami semuanya layak laut, layak sertifikat. Karena memang di bisnis pelayaran itu cuma ada 3 sih sebenarnya, Mbak. Bisnis pelayaran itu yang tiga poin yang penting. Apa, Pak? Pertama kelayakan kapal, Kelayakan. kedua kru kapal, ketiga kru darat. Kru darat. Sebenarnya itu yang penting. Kelayakan kapal tuh layak kapal itu ada 2 juga, layak kapalnya secara teknis sama layak sertifikat. Sertifikatnya banyak buat kapal ini. Jadi memang dari sertifikat keselamatan, sertifikat radio, peralatan, dan kita update terus per periodik gitu kan. Terus kru kapal pun sama, kru kapal juga selain ijazah mereka memang mesti mumpuni ya, karena di kapal itu kan untuk nahoda ijazahnya mesti ini, Mbak. Untuk second officer ijazahnya mesti ini gitu kan, minimal itu. Sampai ijazah paling rendah gitu kan. Dan mereka tiap berapa tahun sekali, tiap periodik ada namanya revalidasi atau penyegaran lagi. Dan di sela-sela waktu senggang kita lakukan drill. Apa itu, Pak? Semacam latihan lah, latihan keadaan darurat. Jadi bayangkan kalau nanti ada keadaan darurat tapi teman-teman ini nggak pernah latihan gitu kan, sekocinya nggak pernah diturunkan,
air nggak pernah disemprotkan, begitu keadaan darurat nanti repot semua gitu kan. Jadi dari kru kapal juga kita latih ya secara berkesinambungan. Terus kru darat pun sama, kru darat juga kita memang mesti punya kru darat yang profesional juga. Tanpa itu semua ada miss satu poin aja yang miss. Misalkan kapalnya bagus, sertifikat bagus, kru kapalnya bagus, kru daratnya ini cuek gitu ya. Kru daratnya masa bodoh sama kapal, nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya, kalau kru daratnya bagus, kapalnya bagus, kru kapalnya hilang-hilangan gitu kan sama aja. Jadi memang itu 3 poin yang memang selalu kita buat supaya semuanya match gitu, supaya semuanya berjalan lancar. Tadi aku belum paham sama yang namanya kru darat, Pak. Nah, kru darat itu sebenarnya tugasnya apa dan bagaimana sih? Kru darat itu termasuk saya, Mbak. Saya kru darat ini. Oh, kru darat. Gimana itu, Pak? Jadi kita yang memanage, Mbak. Oh, Memanage operasional, memanage perbaikan perawatan kapal, memanage kru kapal gitu kan. Gitu. Jadi memang masih ada orang-orang yang memang di belakang layar lah kira-kira ya. Kita tidak banyak kok, Pak. Tapi yang menariknya lagi nih, Mbak, yang menariknya lagi dari sekitar 65 kru kapal kita, 65 orang kru kapal kita, plus kru darat sekitar 66 orang, total sekitar berapa, 70 sekian ya. Itu 80%-nya orang Lampung itu, Mbak. Orang Lampung semua. Orang Provinsi Lampung ya, bukan provinsi Lampung. Iya. Ada yang di Lampung Barat, ada di Bandar Lampung. Jadi SDM kita sendiri itu, Pak. Betul. Nah, kenapa sisa yang 20% ini bukan orang Lampung, bukan orang Provinsi Lampung? Karena memang kapalnya itu kebetulan relokasi dari tempat lain, relokasi dari Jakarta, dari Tanjung Priok gitu. Kalau yang aslinya kapal sini semuanya pure, saya pastikan semuanya orang Lampung, KTP-nya Lampung semua. Jadi mendukung perekonomian Provinsi Lampung. Termasuk di darat loh, Mbak, yang bukan orang Provinsi Lampung tuh cuma saya mungkin sama ada satu teman itu. Selebihnya orang Lampung semua, sampai OB orang Lampung. Jadi sangat mendukung ya, Pak ya. Iya, pasti Bang, harus Nah, begitu. pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kan tadi mengatur penundaan, terus jadi pemadam kebakaran juga Iya, gitu. iya. Banyak peritilan-peritilannya. Apa sih, Pak, suka dukanya gitu? Jadi kru pandu gitu. Ada nggak sih, Pak? Suka dukanya banyak sih, Mbak, karena memang bisnis ini dinamis sebenarnya, dinamis jadi tidak monoton gitu. Jadi artinya tantangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan per bulan selalu memang ada buat kami itu. Yang paling buat kita kalau sukanya mungkin banyak lah, tidak perlu kita ceritakan ya. Dukanya juga kadang-kadang kita dibuat kayak kadang-kadang spot jantung tuh ketika mungkin pada cuaca buruk, Mbak. ekstrim. Karena cuaca ekstrim, yang cuaca ber lah, Oktober, November, Desember, cuaca ekstrim, gelombang pasang tinggi gitu kan. Sementara kan di pelabuhan tetap semuanya mesti berjalan dengan biasa, seperti biasa. Kapal masuk ya memang mesti dilayani, kapal keluar mesti dilayani. Nggak peduli mau hujan, mau ombak besar. Nah itu kadang-kadang memang kita mesti monitor, mesti memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini zero accident, nol ya, tidak ada kecelakaan, baik bagi kru kami, kapal kami maupun kapal yang ditunda, Mbak. Karena memang mesti satu paket. Kalau kami pengen selamat sendiri, kapalnya nggak selamat kan sama aja bohong gitu kan. Benar-benar. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti memastikan dan ada rasa was-was gitu. Dan kita monitor kalau ada apa-apa, memang kita mesti ambil sikap yang memang paling memungkinkan gitu, yang terbaik gitu. Pada cuaca buruk aja sebenarnya, Mbak. Kendala terbesarnya adalah cuaca buruk gitu ya. Betul, Tapi betul. kalau Bapak tadi bilang Idul Fitri nggak boleh pulang. Nah, itu juga mungkin teman-teman itu. Sebenarnya kru-kru kapal itu pulang nggak sih, Pak, setiap harinya, atau dia menetap seperti pelaut di situ? Di situ terus. Sebenarnya mereka ada gilir jaga sih, Mbak. Oh, gilir Ada gilir jaga karena kebetulan juga mereka hampir mayoritas orang Lampung. Nah, di kapal juga ada sistem jaga juga, Mbak. Nah, sistem jaga. Ada sistem jaga. Nanti yang ngatur semua nahoda saya kasih kewenangan untuk mengatur jadwal jaganya. Tapi kita tidak akan pernah menemukan satu kapal itu kosong ada orang misalkan. Itu udah pelanggaran luar biasa gitu kan. Jadi mereka gilir mungkin uplusannya 2 hari pulang dulu gitu kan. Semua kita bikin fleksibel, Mbak. Iya benar, gantian gitu lah ya, Pak, Gantian lah. shift-shiftan. Karena kalau 3 bulan atas kapal, sementara kapalnya di Lampung, keluarganya di Lampung kan ngenes juga gitu. Kasian juga. Nah, Pak, dari tahun lalu nih, dari 2020 itu kita merasakan namanya pandemi COVID-19. Betul. Nah, itu berdampak nggak sih dari keluar masuk kapal, ada pengurangan tidak kah? Atau kru-kru kapalnya terdampak juga pandemi? Itu seperti apa, Pak? Untuk arus kunjungan kapal memang 2020 ini
ada penurunan ya Mbak ya. Dan Penurunan. ini mungkin tidak hanya di Pelabuhan Panjang ya, di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, mungkin pelabuhan-pelabuhan di luar negeri mungkin merasakan hal yang sama ya. Dan kami masih beruntung lah di bisnis pelabuhan ini, dampaknya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar seperti saudara-saudara kita yang bergelut di bisnis-bisnis lain gitu Mbak. Penurunan sekitar 12%-an Mbak. Jadi produksi kami ini, produksi tunda ini, gerakan kapal tunda di Pelabuhan Panjang itu di 2019 itu sekitar 5.296 kapal Mbak. 5.200 96 kapal, gerakan kapal ya. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang pindah. selama Selama 2019. 2019. Di 2020 itu sekitar 4.715. Jadi sekitar 12%-an lah penurunannya tuh. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah mulai menggeliat nih Mbak, dari mulai Januari, Februari, Maret, April ini. Menggeliatnya produksi gerakan tunda ini sebenarnya bisa jadi patokan bahwa ekonomi di Lampungnya ikut menggeliat, ikut tumbuh kembali, sudah mulai normal gitu Mbak. Karena patokannya gampang Mbak, kalau Mbak lihat ada kapal banyak di pelabuhan berarti ekonomi tumbuh Mbak. Gitu. Tapi kalau di pelabuhan kapalnya sepi gitu ya, nggak ada yang sandar, ini mesti tanda tanda nih ada apa ini gitu kan gitu Mbak. Ekspor impor mungkin sepi ya kan, pengiriman barang juga sepi gitu. Patokannya pelabuhan, gampang sekali. Rame apa enggak nih? Itu Gitu, betul. ya benar. Jadi kalau pelabuhan Panjang macet, ya nggak usah banyak mengeluh Mbak. Berarti bagus sebenarnya kalau pelabuhan Panjang macet itu. Gitu. Lebih baik yang rame deh. Jadi mengalami penurunan 12%. Sekitar 12%-an, Mbak. Tapi 12%. mulai survive lagi ya Pak di Survive di Januari, Februari, Maret itu ada kenaikan sekitar 5% gerakan tuna. Sekitar yang terakhir di 19% Mbak di bulan Maret itu. Tadi kan kita udah ngobrol banyak nih Pak tentang tugasnya, krunya, segala macam. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bicara soal wilayah Lampung, seperti apa sih Pak dampak kehadiran PT Pelindo II untuk kemajuan ekonomi di Provinsi Lampung? Oke. Pelabuhan ini kan salah satunya sebagai gateway, Mbak, sebagai Gateway. pintu gerbang ya, pintu gerbang perekonomian suatu daerah. Jadi memang pelabuhan ini adalah objek vital nasional malah kan ya. Dan ini memang Pelabuhan Panjang sendiri adalah aset dan kebanggaan masyarakat Provinsi Lampung. Betul. Dan kehadiran Pelindo II, IPC dan anak-anak perusahaannya itu saya rasa sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Lampung. Karena bagaimanapun juga arus keluar masuk barang, ekspor impor itu relatif lebih banyak melalui pelabuhan ya. Kalau melalui bandara atau angkutan udara itu kan porsinya sedikit sekali gitu ya. Jadi Mbak bisa bayangkan yang ekspor nanas dari GGF itu ya, nanas dan apa namanya itu macam-macam hasil sumber daya alam Provinsi Lampung itu melalui pelabuhan semua. Dan memang yang kami lihat di dalam pelabuhan hari ini bahwa pelabuhan terus berinovasi, terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan profesionalisme kami untuk memberikan pelayanan yang maksimal buat semua stakeholder, semua pengguna jasa gitu kan. Karena sebenarnya gambarannya gampang Mbak, kalau Pelabuhan Panjang ini dibikin semenarik mungkin, menarik dalam artian dia memang pelayanannya bagus, profesional, terus dermaganya luas atau panjang, kapal seberapapun besar dan panjang pun bisa masuk, pengusaha-pengusaha akan melirik Pak. Panjang bagus nih, kapalnya kita masukin panjang aja biar ekspornya dari panjang biar bisa langsung direct ke Singapura atau langsung ke Amerika misalnya gitu Mbak. Jadi memang sangat berperan, sangat vital peran pelabuhan di satu daerah, termasuk khususnya di Provinsi Lampung ini Mbak. Jadi sangat vital ya Pak Betul, ya. Apalagi betul sekali. kita juga mengambil SDM-nya dari provinsi kita sendiri ya Pasti, Pak, Mbak. memanfaatkan orang-orang Betul, kita sendiri. betul. Nah gitu. Lanjut nih Pak, untuk memberikan dampak bagi lingkungan sekitar perusahaan atau wilayah Kecamatan Panjang gitu. Seperti apa program yang sudah dijalankan misalnya CSR untuk bantuan warga kurang mampu atau kegiatan sosial di sekitar Pelabuhan Panjang? Oke. Untuk CSR atau Corporate Social Responsible itu kami biasanya tidak parsial ya Mbak ya. Artinya kami memang di anak perusahaan ada, tapi untuk di daerah-daerah itu biasanya kami memang bersama-sama dengan IPC Cabang Panjang. Jadi IPC Cabang Panjang ini sebagai koordinator anak perusahaan Mbak di Cabang Panjang, di Panjang ini. Karena di Panjang ini ada IPC Marine ya kami ini, ada IPC TPK, IPC Multipurpose, sama IPC Equipment, sama IPC Cabang Panjang ini sebagai holding ya, subholding di sininya tuh dikoordinir untuk penyaluran CSR di lingkungan wilayah Lampung. Saya rasa banyak yang dilakukan sama teman-teman di IPC Panjang terkait dengan penyaluran CSR ini Mbak, dan kita memang selama ini ikut-ikut terlibat juga Mbak. Nah.
Ya. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan atau closing statement nih dari Bapak untuk Pelabuhan Panjang atau masyarakat Lampung gitu? Terakhir, karena tadi kita kan udah ngobrol banyak tentang IPC Panjang segala macam, bisa langsung. Oke. Nah, Terima kasih yep. Mbak untuk closing statement saya, untuk harapan kami dari IPC Marine ya, untuk masyarakat Provinsi Lampung khususnya, bahwa Pelabuhan Panjang ini adalah aset milik dan kebanggaan warga Provinsi Lampung, dan sudah selayaknya kita sama-sama menjaga, kita sama-sama memberikan support agar pelabuhan ini bisa terus eksis, bisa terus survive. Karena kalau pelabuhannya bagus, pelabuhannya unggul, itu secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan investor, menumbuhkan ekonomi perdagangan di Provinsi Lampung. Jadi intinya adalah bahwa Pelabuhan Panjang adalah pelabuhan milik kita semua dan kita memang harus menjaganya. Dan satu lagi, sampah banyak, Mbak. Sampah banyak. Cuma kita mau buang sampah mungkin dari hulu ya. Ini sebenarnya urutan terakhir di pelabuhan itu ya. Jadi mungkin bagi warga-warga Provinsi Lampung sama lah dalam rangka kepedulian lingkungan, tolong jangan buang sampah sembarangan gitu, Mbak. Karena banyak kapal-kapal yang trouble gara-gara sampah itu, Mbak, di dalam Sangat pelabuhan mengganggu itu. ya Pak? Sangat mengganggu. Mungkin masyarakat tidak terlalu paham dampaknya, tapi kami yang di dalam dengan tipikal mesin kapal yang waterjet, kadang sampah itu sangat mengganggu, bisa merontok, Mbak. Gitu. Ya. Nah, terima kasih Makasih. Bapak. Nah, itu Sobat Kupas bincang-bincang kita bersama Bapak Dadan Ramdan selaku Manajer Komersial dan Operasi Wilayah 3 PT Jasa Armada Indonesia. Kita sudah ngobrol banyak bersama Bapak Ramdan. Kita akan ketemu di acara selanjutnya, di Kupas Podcast selanjutnya. Dan Riana Mitaristanti, see you!